para pemirsa Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 4 Februari 2022 bersama Romo Alip Suwito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini 4 Februari, hari Jumat, Jumat pertama, bersama dengan saya Romo Alip dari Paroki Kristus Raja Baciro di Yogyakarta, mengajak para sahabat dan pemirsa Fresh Juice untuk bermenung pada pagi hari ini hari Jumat. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat untuk permenungan hari ini. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan puji bagimu Tuhan atas hari yang Kau anugerahkan pada kami. Semoga permenungan pada hari ini, permenungan Fresh Juice memberi kekuatan bagi kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Dimuliakan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain lagi mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayat itu lalu dibaringkannya di dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam
pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Ibu bapak, saudara-saudari, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia. Kalau kita bercermin dan belajar dari Herodias yang menaruh dendam pada Yohanes, tampaknya salah satu dosa pokok dari 7 dosa pokok itu adalah terkait selain iri hati adalah dendam. Menjadi tidak mudah bagi kita hari ini ketika hati, pikiran, dan budi kita masih dikuasai oleh dendam itu. Dan dari sana kita tahu bagaimana dendam itu akhirnya membawa pada malapetaka dan juga kehancuran. Undangan hari ini menjadi jelas bagi kita bahwa ketika kita adalah murid Kristus dan pada Jumat pertama kita berdevosi pada kerahiman ilahi, kita tahu Yesus dan Allah adalah pribadi yang maha rahim, selalu menebus dosa kita, bahkan seluruh hal yang kita lakukan. Maka undangan bagi kita, janganlah menyimpan dendam di dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, berarti pelan tapi pasti kita merusak diri kita. Maka mari kita mohon rahmat, semoga kita belajar menjadi orang yang selalu penuh dengan kerahiman dan juga berbelas kasih, sebagaimana Allah telah menunjukkannya kepada kita melalui putranya Yesus Kristus. Kami di tempat ini bersyukur bahwa kerahiman dan juga kemurahan itu sangat ditemui dan juga dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kami belajar bersama dengan teman-teman OMK di Kedai Laudato Si, bagaimana belajar untuk menjadi pribadi-pribadi melalui perjumpaan itu, bertemu dengan Tuhan yang Maha Rahim dan berbelas kasih. Juga melalui studio Kolose ini menjadi sarana bagi kami ingin mewartakan kerahiman dan belas kasih Tuhan. Semoga mulai hari ini kita belajar meninggalkan segala bentuk iri dan dendam di dalam diri kita dan belajar seperti Yesus yang Maha Rahim dan berbelas kasih kepada kita. Semoga Allah memberkati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup, karya, dan perjuangan kita, keluarga-keluarga, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice dimanapun berada, dalam naungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan mengingat pesan Ibu, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker, serta vaksin booster pada saatnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Jangan lupa ngopi, Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 4 Februari 2022. Terima kasih kepada Romo Alip Suwito untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.